warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai teks cerita fantasi. Jadi kita masih melanjutkan materi teks cerita fantasi yang kemarin sempat tertunda. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi hari ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat kalian terima dengan baik, sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti biasanya, sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan dulu buku bahasa Indonesia kalian, buku LKS kalian, buku tulis kalian, alat tulis kalian tolong dipersiapkan. Jika nanti ada hal-hal atau materi yang sekiranya tidak ada di LKS, dimohon kiranya untuk dicatat materinya, baik di buku tulis ataupun di buku LKS. Selanjutnya tolong dibuka LKS-nya halaman 18. Kita masih melanjutkan materi yang minggu lalu, di mana materi ini masih berhubungan dengan teks cerita fantasi. Bu Anita ulas sedikit bahwa teks cerita fantasi adalah suatu teks cerita yang mana ceritanya itu berisi sebuah khayalan atau imajinasi seseorang yang biasanya tidak kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada di dalam sebuah teks cerita fantasi yang ada di halaman 18. Jadi unsur intrinsik di sini adalah unsur yang mendukung adanya teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi itu terbentuk ya karena adanya unsur intrinsik ini. Lalu yang disebut dengan unsur intrinsik itu apa saja? Nah, di sini Bu Anita akan bahas satu persatu. Kalau di buku kalian bisa kita lihat di halaman 18 itu ya, unsur intrinsiknya di situ hanya ada tokoh, latar, dan urutan cerita. Sedangkan di sini Bu Anita akan menambahkan ya, untuk unsur intrinsik dalam sebuah cerita fantasi itu pada umumnya yang pertama ada tema. Ya, ada tema, tokoh, latar, urutan cerita, dan terakhir ada amanat. Jadi untuk unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi itu ada 5 poinnya. Ya, ada tema, ada tokoh, latar, urutan cerita atau urutan peristiwa, dan ada amanat. Nah, kalau di buku kalian hanya ada 3, jadi kalian tambahkan tema dan amanatnya. Yang pertama, tema. Setiap cerita itu pasti memiliki tema. Nah, apakah itu temanya mengenai persahabatan, apakah temanya mengenai kehidupan dalam keluarga, masyarakat, perjuangan, ya, dan lain-lain. Lalu di sini dipertanyakan, Bu, apakah tema dengan judul itu adalah satu hal yang sama? Tentu jawabannya tidak. Ya, kalau judul itu tidak bisa kita temukan ketika kita membaca sebuah judul, belum tentu itu menjadi sebuah temanya. Contoh judul SpongeBob di sini. Ya, satu cerita fantasi yaitu SpongeBob. Itu judulnya SpongeBob, tapi untuk temanya bukan tema SpongeBob. Ya, kita bisa lihat ya, biasanya setiap judul ya atau setiap episode dari cerita fantasi SpongeBob itu memiliki tema yang berbeda-beda. Mungkin tema untuk episode hari ini yaitu temanya mengenai persahabatan, di mana dia selalu bersama dengan sahabatnya yaitu Patrick. Dia mencari ubur-ubur dengan Patrick, dia bermain dengan Patrick. Nah, itu yang disebut dengan tema, yang dimana temanya itu mengenai persahabatan. Mungkin juga ada satu episode yang menceritakan si SpongeBob ini dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Nah, itu temanya berbeda lagi, walaupun judulnya sama-sama SpongeBob, tapi temanya mengenai keluarga. Ya, jadi tema di sini tidak bisa disamakan dengan judul. Ya, contoh lain, Doraemon. Ya, judulnya Doraemon, cerita fantasinya judulnya Doraemon, tapi memiliki episode-episode yang dimana temanya itu juga tentu berbeda-beda. Ada mungkin temanya yang Doraemon dengan Nobita,
ya, atau mungkin Doraemon dengan keluarganya, Doraemon dengan teman-teman yang lain, ya, atau mungkin juga ada satu episode yang mana menceritakan tentang horor atau hal-hal yang menyeramkan. Nah, itu kan temanya juga berbeda. Jadi judul dengan tema itu dua hal yang berbeda. Dimana tema itu biasanya disebut dengan inti cerita dari sebuah kejadian. Jadi inti ceritanya itu menceritakan tentang apa? Apakah tentang misteri, tentang horor, tentang atau romantis, atau persahabatan, keluarga, dan lain-lain. Tuh. Yang pertama tema itu inti sebuah dari cerita. Yang kedua ada tokoh. Nah, tokoh di sini kita akan bicara tokoh dan penokohan. Jadi tokoh dan penokohan itu dua hal yang berbeda juga. Nah, kalau tokoh itu adalah orang, ya, yang berperan di dalam cerita tersebut. Contoh SpongeBob, contoh Patrick, Doraemon, Nobita, dan lain-lain, itu tokoh orangnya, ya. Tapi kalau penokohan itu watak atau perilaku yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Nah, SpongeBob tadi tokohnya SpongeBob. Nah, SpongeBob di sini memiliki penokohan, memiliki karakter, watak yang dimiliki oleh SpongeBob itu. Nah, itu disebut dengan penokohan. Jadi kalau tokoh itu orangnya, ya, yang meragakannya, tapi kalau penokohan itu sifat atau karakter yang dimiliki tokoh tersebut. Seperti itu. Nah, untuk tokoh di sini dibagi menjadi 3 sesuai dengan buku kalian. Ya, ada tokoh sentral, ada tokoh bawahan, dan tokoh latar. Ya, jadi ada 3, tokoh sentral, bawahan, dan latar. Tokoh sentral itu adalah tokoh yang memiliki peran utama, tokoh yang menjadi sentral, yang menjadi titik dari cerita tersebut. Ya, jadi dia memiliki peran yang sangat penting nih di dalam cerita tersebut. Contohnya SpongeBob itu, SpongeBob merupakan contoh tokoh sentral di dalam cerita SpongeBob itu sendiri. Kenapa? Ya, karena bisa kita lihat setiap episode, ya, itu banyak sekali menceritakan SpongeBob itu sendiri. Ya, karena SpongeBob sebagai tokoh yang paling penting, yang paling utama di dalam cerita tersebut. Nah, lalu yang kedua ada tokoh bawahan. Tokoh bawahan ini tokoh yang biasanya berdampingan dengan tokoh sentral, yang biasanya membantu, atau mungkin yang biasanya, kalau tokoh sentralnya ini biasanya protagonis, dia yang antagonis, ya. Kalau misalnya tokoh bawahan di dalam cerita SpongeBob di sini, mungkin bisa kita tarik Patrick, yaitu menjadi sahabat si SpongeBob ini, dimana dia menjadi pendamping, ya, atau lawan main dari si SpongeBob itu. Jadi kalau tokoh bawahan ini tokoh yang mendampingi atau tokoh pendamping dari tokoh sentral. Yang ketiga ada tokoh latar. Nah, tokoh latar di sini tokoh yang tidak memiliki pengaruh yang sangat tidak memiliki pengaruh yang begitu erat di dalam cerita tersebut. Jadi dia sebagai pendukung saja, ya. Mungkin contoh di cerita SpongeBob, tokoh latarnya itu biasanya ada, kalau misalnya lagi di Krabby Patty itu biasanya ada pembeli-pembelinya. Nah, itu salah satu dari contoh tokoh latar, di mana dia sebagai figuran saja, ya, yang menjadi pendukung dari cerita tersebut, ya. Itu tokoh latar. Nah, selanjutnya ada latar. Ya, latar di sini tadi sudah tema, tokoh, dan latar. Latar di sini adalah suatu yang mendukung dari teks cerita fantasi. Latarnya dibagi menjadi 3. Ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu itu latar yang menyatakan suatu waktu, pagi, siang, sore, malam. Begitupun latar tempat, latar yang menyatakan sebuah tempat, ya, di mana tempat itu terjadi. Lalu yang ketiga ada latar suasana. Latar suasana itu biasanya apakah tokohnya lagi senang, tokohnya lagi sedih, ya.
lagi happy, ceria dan lain-lain. Itu latar suasana. Lalu selanjutnya yang keempat ada urutan cerita. Ini urutan cerita atau disebut dengan alur, dimana rangkaian sebuah cerita dari awal hingga akhir. Ya, biasanya awal itu di suatu cerita ada yang namanya pengenalan. Ya, nanti ke tengah ada lagi, biasanya ada konfliknya, ada permasalahannya. Nanti di akhir baru ada penyelesaian, dan di akhir lagi ada akhir ceritanya bagaimana. Nah, itu urutan peristiwa. Nah, selanjutnya yang kelima ada amanat. Ini biasanya semua cerita, baik itu cerita fiksi, cerita non fiksi, cerita fantasi dan cerita lainnya, ini ada amanat di dalamnya. Jadi setiap cerita itu pasti memiliki pesan. Amanat itu adalah pesan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Ya, kalau misalnya ceritanya ini mengenai persahabatan, pesan yang dapat diambil apa? Ya, pesan yang dapat diambil ya kita bisa melakukan ya apa yang ada di dalam cerita tersebut mengenai persahabatan. Mungkin kita dengan sahabat kita selalu saling membantu, ya selalu main bersama. Nah, itu salah satu pesan atau amanatnya. Atau mungkin cerita tentang keluarga. Nah, keluarga di sini bisa kita ambil pesannya atau amanatnya bahwa kita harus selalu menyayangi keluarga kita, harus selalu saling membantu dengan keluarga kita, saling tolong menolong. Nah, itu salah satu contoh pesan atau amanat dalam sebuah cerita. Jadi setiap cerita pasti memiliki amanat atau pesan yang dapat diambil oleh pembacanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar menonton, menyaksikan, tapi dari cerita tersebut kita dapat mengambil poin positifnya, ya, atau amanatnya yang dapat kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi unsur yang ada di dalam teks cerita fantasi. Ya, selanjutnya kalian bisa membuka halaman 20. Nah, sini halaman 20. Kita akan membahas mengenai struktur. Kalau tadi membahas mengenai unsur, sekarang struktur. Kalau struktur di sini adalah susunan. Jadi di dalam cerita fantasi ini kita tidak hanya sekedar membuat saja, tapi kita harus memahami dulu susunan di dalam cerita fantasi, supaya cerita fantasinya ini terbentuk dengan tertata dengan rapi, tersusun dengan rapi, tidak asal-asal membuat saja. Ya, jadi semuanya teratur, terarah gitu. Jadi ada susunannya. Nah, susunan di sini di buku kalian ada 4 susunannya. Jadi ketika kalian nanti diminta untuk membuat teks cerita fantasi, kalian harus sangat memperhatikan struktur di sini. Ya, kalian pertama harus membuatnya seperti apa, nanti di tengah ada apa, di akhir bagaimana. Nah, itu harus diperhatikan. Di sini strukturnya yaitu ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan ending. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan urutan cerita tadi, urutan cerita. Supaya nggak bingung kita mau menceritakannya di awal seperti apa, ya dari mana dulu sih diceritakannya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada orientasi. Struktur pertama itu orientasi. Orientasi di sini adalah biasanya suatu pengenalan dari sebuah cerita. Nah, jadi kalau kalian ingin membuat sebuah cerita fantasi, di sini ada pengenalan nih, disebut dengan orientasi. Ya, pengenalan di sini bisa kalian memperkenalkan mungkin diri kalian sendiri, tokoh utamanya itu, atau kalian memperkenalkan keluarga kalian, lingkungan kalian. Nah, ini masuk ke orientasi, struktur awal dari sebuah cerita. Itu biasanya pengenalan. Nah, kedua ada komplikasi. Komplikasi ini biasanya muncul sebuah masalah. Ya, muncul sebuah masalah. Setiap cerita itu kan pasti ada masalah di dalamnya. Ya, dalam SpongeBob misalnya masalahnya untuk hari ini, episode ini, masalahnya dia harus membuat 100 Krabby Patty misalnya. Nah, itu kan sebuah masalah. Bagaimana tuh dia menyelesaikan masalah itu? Nah, itu disebut dengan komplikasi. Nah, jadi setiap cerita harus ada masalahnya supaya ceritanya itu lebih seru, ya. Penontonnya lebih lebih
penonton lebih ingin menyaksikan gitu. Kalau seru kan lebih penasaran untuk ceritanya bagaimana. Nah, selanjutnya yang ketiga, strukturnya ada resolusi. Resolusi ini penyelesaian. Jadi ada masalah, tentu ada solusinya. Nah, bagaimana nih harus menyelesaikan masalah ini? Itu juga dimasukkan dalam sebuah teks cerita fantasi. Selanjutnya ada ending atau akhir cerita. Akhir ceritanya bagaimana? Tadi ada masalah, lalu penyelesaiannya, apakah penyelesaiannya itu tepat, solusinya itu tepat. Nah, lalu akhir ceritanya bagaimana? Apakah akhir ceritanya itu berhasil, bahagia, happy ending, atau sad ending? Nah, itu susunan-susunan yang ada dalam teks cerita fantasi. Jadi tidak boleh asal membuat, tapi harus ada urutan-urutannya, dari pengenalan, masalah, penyelesaian, baru terakhir akhir ceritanya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir masih di halaman 20. Ya, di sini ada yang bawah, bahasa, yang penggunaan bahasa di dalam cerita fantasi. Penggunaan bahasa dalam cerita fantasi itu ada 3. Ada kata ganti, kata sambung, dan ungkapan. Nah, kata ganti ini di teks deskripsi kemarin sudah pernah kita bahas. Ya, jadi kata ganti itu sebenarnya jenisnya banyak, tapi untuk di teks cerita fantasi sini kata ganti yang digunakan yaitu kata ganti orang. Ya, dimana kata ganti orang itu kata yang menggantikan kata sebelumnya yang merujuk pada manusia atau orang. Ya, contoh misalnya di sini, Ani bersekolah di SMP Islam Syakirin. Ia ke sekolah mengendarai motornya. Nah, di sini ada penyebutan nama orang yaitu Ani. Nah, lalu di kalimat kedua ada kata ganti ia. Kata ganti ia ini adalah kata ganti orang, dimana ia di sini menggantikan kata Ani yang sebelumnya. Nah, itu salah satu contoh dari kata ganti orang. Ya. Lalu kata sambung. Kata sambung di sini adalah kata yang menyambungkan di antara dua kalimat, dua frasa atau dua klausa. Contoh di sini, ayah dan ibu pergi ke pasar. Nah, di sini ada kata sambung dan, ayah dan ibu. Yang mana kata dan di sini menyambungkan antara kata ayah dan kata ibu. Nah, tapi untuk di cerita fantasi di sini kata sambung yang digunakan yaitu kata sambung urutan waktu. Contoh, kemudian, setelah itu, sebelumnya, sesudah itu. Nah, itu contoh kata sambung urutan waktu. Nah, lalu selanjutnya ketiga ada ungkapan. Ungkapan di sini adalah kata-kata ungkapan atau kata-kata mengejutkan di dalam teks cerita fantasi. Biasanya ada di awal teks cerita fantasi. Ya, contoh misalnya hai atau halo atau wow ya, atau ha, itu salah satu contoh kata ungkapan yang mana kata-kata mengejutkan yang ada dalam teks cerita fantasi. Nah, itu materi yang dapat Bonita sampaikan di dalam teks cerita fantasi di akhir pembahasan teks cerita fantasi. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai unsur, struktur, dan penggunaan bahasa yang digunakan dalam teks cerita fantasi. Nah, seperti biasanya ya, untuk pertemuan kali ini nanti kalian cukup mengumpulkan foto kalian sedang menyaksikan video ini, lalu dikirim ke Bu Anita fotonya melalui WhatsApp pribadi. Jangan lupa sebutkan nama lengkap kalian dan kelas kalian. Jika kalian ingin bertanya, silakan kalian juga sertakan pertanyaan di WhatsApp, dan yang bertanya akan mendapatkan nilai tambahan. Sebelumnya Bu Anita mohon maaf jika dalam penyampaiannya kurang dapat dipahami. Semoga kita semua
selalu diberikan kesehatan. Semoga pembelajaran ini bisa kalian serap, bisa kalian ambil dengan baik. Dan Bu Anita harap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah aja, tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat Bu Anita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.